Oke ya, halo selamat pagi semua. Di sini kita kembali melanjutkan pembelajaran daring kita. Ya, jadi di sini sebelum kita melanjutkan pembelajaran daring, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya. Oke ya, jadi di sini pada hari ini kita akan memasuki materi yaitu tentang atletik. Ya. Jadi atletik ini terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah jalan, lari, lempar, dan lompat. Ya, itu adalah cabang atletik. Tapi di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya lari jarak pendek ataupun lari sprint. Oke ya, kita lihat dulu bagaimana pengertian lari sprint. Ya, jadi lari cepat ataupun lari sprint ini adalah perlombaan lari di mana peserta lari dengan kecepatan dan kekuatan penuh. Jadi pada saat berlari itu kita berlari secepat-cepatnya dengan kekuatan yang maksimal. Ya. Jadi di dalam lari jarak pendek ini, jarak yang ditempuh itu adalah 100, 200, dan 400 meter. Itulah jarak yang ditempuh. Ya. Jadi di sini ada sebuah tokoh mengatakan bahwa sprint ataupun lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang semua para pelarinya dengan kecepatan yang sangat penuh dengan menempuh jarak 100, 200, dan 400 meter. Itu adalah menurut salah tokoh yaitu menurut Mujahir. Oke, ya kita lanjut, kita lihat ke teknik lari. Jadi di dalam teknik lari ini ada beberapa fase yang kita lihat. Yang pertama itulah fase start, yang kedua adalah fase saat berlari, dan yang ketiga adalah fase memasuki garis finish. Ya. Jadi di sini fase start ini kita lihat dulu, yang pertama adalah fase start. Jadi fase start ini adalah suatu persiapan seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Ya. Jadi di situ ada 3 ya, yang harus dilakukan dalam fase start, yaitu aba-aba bersedia, ya. Aba-aba bersedia dan aba-aba siap, aba-aba ya. Jadi di aba-aba bersedia ini, ya, pelari itu berdiri di dekat garis. Ya. Pada saat aba-aba siap, kaki itu salah satu kaki ditekuk dan satunya lagi menempel di lantai, dan tangan itu membentuk huruf yang terbalik. Ya. Itu sejajar dengan kaki. Jadi itulah pada saat aba-aba siap. Dan pada saat aba-aba ya, maka seorang pelari itu akan berlari sekencang-kencangnya. Ya. Oke, kita lihat bagaimana fase lari. Ya, jadi pada saat fase lari ini, badan kita itu condong. Ya. Ayunan tangan kita itu dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Dan gerakan langkah kaki panjang dan dilakukan dengan cepat. Ya, itulah pada saat fase lari. Baru kita lihat bagaimana fase memasuki garis finish. Jadi fase memasuki garis finish ini, ya, pelari itu sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Jadi di sini ada menurut Muhtar, pada saat memasuki garis finish, ya, yang pertama itulah menjatuhkan dada ke depan, yang kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan yang ketiga tetap lari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan. Itu adalah menurut Muhtar. Baru di sini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat masuki garis finish. Nah, jadi pada saat kita masuki garis finish di dalam lari jarak pendek, kita tidak boleh melakukan ataupun meloncat pada saat memasuki garis finish. Ya. Baru yang kedua itu tidak boleh menarik ataupun menggapai pita finish. Dan yang ketiga adalah berhenti mendadak. Ya. Berhenti mendadak ataupun mengurangi kecepatan di garis finish. Ya, baru ini terakhir yaitu tentang peraturan perlombaan. Ya. Jadi peraturan perlombaan, garis start itu berukuran selebar 5 cm. Ya. Baru yang kedua itu aba-aba yang digunakan di dalam lari jarak pendek adalah bersedia, siap, ya, ataupun bunyi pistol. Itu aba-aba yang harus digunakan di dalam lari jarak pendek. Baru yang ketiga, semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya ataupun bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Nah, jadi pada saat berlari, pada saat ingin memulai lomba itu pelari harus mendengarkan aba-aba dari petugas, ya. Jadi pada saat aba-aba ya ataupun pistol, di situ baru diperbolehkan berlari. Jadi apabila peserta membuat kesalahan pada start harus diperingatkan. Jadi diperingatkan selamanya itu sebanyak 3 kali. Tetapi apabila lebih dari 3 kali maka pelari akan didiskualifikasi. Ya, jadi yang keempat kita lihatnya ataupun kelima ini, lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap. Ya, ini dilakukan apabila pesertanya banyak. Ya.
Jadi dilakukan babak pertama, kedua, babak semifinal, dan babak final. Tetapi apabila pelarinya tidak banyak, ini tidak perlu dilakukan. Jadi sampai di sini perjumpaan kita. Ya. Jadi di sini nanti ada sedikit video, Bapak akan menjelaskan di dalam video tersebut. Jadi tolong anak-anak kami semua untuk lebih memperhatikannya. Untuk teknik start pada babak bersedia, cara melakukannya adalah sebagai berikut. Atlet atau pelari menempatkan diri pada balok start dengan berat badan dibagi seimbang pada lutut belakang dan lengan. Untuk teknik start pada babak siap, cara melakukannya adalah sebagai berikut. Atlet melengkungkan tubuhnya, pinggul diangkat ke atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Untuk teknik start pada ababaya atau bunyi pistol, cara melakukannya adalah sebagai berikut. Kaki yang berada di depan diluruskan dengan kuat dan kaki yang di belakang digerakkan ke depan. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan cuma demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sampai di sini perjumpaan kita. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.